Jadi nama saya Dian Syarani, NPM 502120. Di sini saya izin mewawancara Ibu. Baiklah Bu, langsung saja. Pertanyaannya, yang pertama, apakah Ibu memahami tentang kurikulum Merdeka? Ya. Selanjutnya, bagaimana pandangan Anda tentang kurikulum Merdeka? Menurut kami, khususnya pribadi Ibu, kurikulum Merdeka sangat baik untuk kurikulum saat ini, karena kurikulum saat ini menuntut anak-anak lebih ke mengeksplorasi diri, karena zamannya anak itu zaman mengeksplorasi diri di bidang apapun itu, dan juga pemanfaatan teknologi. Sedangkan kurikulum Merdeka sangat memfasilitasi hal tersebut. Bagaimana pandangan Ibu tentang kurikulum Merdeka? Ya benar, sama seperti jawaban pertama, pandangannya sangat baik kurikulum Merdeka ini, ya tadi dapat menghandle semua tentang kebutuhan peserta didik. Ya, jadi kurikulum ini intinya itu untuk kebutuhan peserta didik, jadi guru itu hanya sebagai fasilitator. Ya, selanjutnya, perbedaan apa yang mendasar menurut Ibu antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka? Kalau perbedaannya tidak terlalu banyak, tapi ada beberapa hal mendasar. Pertama, kalau kurikulum 2013 itu semua pakai tema. Kalau sekarang sudah dipisah lagi menjadi mapel. Dan beberapa mapel itu disatukan seperti mapel IPA menjadi IPAS. Terus ada beberapa kegiatan namanya kokurikuler. Jadi di luar intrakurikuler ada kokurikuler yang disebut dengan proyek penguatan pelajaran Pancasila. Itu yang sangat mendasar. Selanjutnya, apa pergantian ini tidak terlalu cepat, kesannya seperti ganti menteri, ganti kurikulum? Tidak. Selanjutnya, apakah sekolah Ibu telah menerapkan kurikulum Merdeka? Ya. Sejak kapan Bu sekolah menerapkan kurikulum Tahun Merdeka? ini. Sudah 1 tahun. Ini untuk tahun kedua. Apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka? Ya. Kalau pernah, sudah berapa kali Bu? Sudah berapa kali ya? Baru satu kali, tapi itu sudah menjadi komite pembelajaran karena kami sekolah penggerak. Jadi sudah berapa kali ya enggak berapa kali, jadi 1 bulan lebih ya. Iya. 3 bulan. Selanjutnya, bagaimana implementasi proyek kurikulum Merdeka ini dalam pembelajaran di kelas Ibu? Sangat baik, insya Allah tidak ada kendala. Kalaupun kendala hanya kendalanya hanya mungkin waktu penyusunan semua perangkat pembelajaran itu aja. Proyek apa saja yang pernah dilakukan? Untuk proyek P5-nya untuk 2 semester ini, pertama ke semester 1 tentang kearifan lokal, yang kedua kewirausahaan. Dan kemarin terakhir kami melakukan perayaan, jadi di akhir tahun itu ada perayaan P5. Alhamdulillah dihadiri beberapa stakeholder yang ada di pemerintahan Kecamatan Gubernur. Terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil yang mana yang intens diimplementasikan dalam pembelajaran? Semuanya sesuai dengan materi, semuanya berkebutuhan peserta didik. Jadi materinya yang mendukung profilnya elemen mandiri, ya otomatis pembelajaran yang bersifat sendiri. Dan elemennya tentang gotong royong, otomatis tentang gotong royong. Itu. Jadi semuanya intens harus dimunculkan. Apakah harapan sekolah dengan melaksanakan kurikulum Merdeka? Yang harapannya jauh lebih baik, ya, untuk memenuhi semua kebutuhan peserta didik. Selanjutnya Bu, apakah kurikulum Merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran? Seperti apa contohnya? Ya, kurikulum Merdeka ini ya tadi, jadi ada perubahan dari kurikulum 2013. Jadi kurikulum ini lebih memusatkan peserta didik yang sifatnya berdiferensiasi, bukan berbeda. Jadi guru di sana sebagai fasilitator yang mengarahkan, mengoptimalkan kemampuan siswa, potensi siswa. Jadi dalam pembelajaran ya sangat baik dan sangat menarik bagi siswa. Bagaimanakah interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurikulum? Baik, jadi ada beberapa interaksi, jadi 3 interaksi yang terjadi, bukan hanya 2 arah, tapi 3 arah. Siswa
siswa dengan guru, guru dengan siswa, dan siswa dan siswa. Untuk mengembangkan programnya, apakah sebelum mengajar Anda mengkai CP, ATP, atau mengembangkan tujuan pembelajaran? Jadi untuk khususnya di sekolah kami itu memodifikasi dari CP, ATP, TP itu semua dimodifikasi yang contoh yang dari Kemdikbud. Jadi kami modifikasi sesuai dengan kebutuhan kami. Ya, tidak langsung pakai TikTok enggak. Ya. Apa yang diketahui tentang modul ajar dalam pandangan kurikulum merdeka? Modul ajar itu adalah berupa rancangan pembelajaran dan juga kumpulan ya, sebuah rancangan pembelajaran yang berisikan berupa materinya juga. Jadi semua lengkap di situ. Jadi ada PP-nya dan untuk materi yang kami ajarkan. Apakah Ibu membuat RPP K13 atau modul kurma sendiri atau hanya mengutip kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah atau silabus dibahas dalam KKG kemudian di sekolah dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik? Seperti dibilang tadi, kami memodifikasi kurikulum modul ajar atau ATP segala macam memodifikasi. Lalu biasanya kami ada pertemuan antara sekolah penggerak yang menggunakan kurikulum merdeka. Jadi ada sharing seperti itu. Ya, sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Bagaimanakah Ibu memasukkan unsur literasi saintifik HOTS P5 keterampilan abad 21 di dalam modul yang Ibu buat? Semua sesuai dengan materi. Semuanya pasti termasuk dalam bentuk literasi pasti ada. Terus yang saintifik pasti ada. Karena anak-anak di kurikulum merdeka itu harus bisa saintifik seperti K13. Jadi HOTS juga pasti ada. Karena setiap pembelajaran pasti didahului dengan kalimat pemantik. Kalimat pemantik itu yang mengkondisikan bahwa anak harus belajar secara saintifik, menemukan sendiri, memecahkan masalah, dan menjawab pertanyaan yang tidak terduga seperti itu. Apakah Ibu menemui hambatan dalam pembuatan modul dan bagaimana solusinya? Hambatannya itu kalau masalah untuk kontennya dalam isinya tidak ada hambatan, hanya hambatannya adalah waktu. Karena guru harus mengajar, harus membuat modul, jadi waktunya yang hambatan waktu. Dan solusinya ya kami merancang modul mungkin di hari mungkin tidak terlalu maksimal, makanya ada sharing antar KKG gitu. Apakah Anda seorang guru penggerak, Bu? Bukan. Sekolah saja yang penggerak. Bagaimana implementasi dari kegiatan tersebut di sekolah Anda? Implementasi apa? Ini sekolah penggeraknya apa? Ya, Ini sekolah penggeraknya. Sekolah penggeraknya. Alhamdulillah implementasinya berjalan baik ya. Semua sangat mendukung, mensupport sehingga pelaksananya kami itu makanya dipilih dari sekolah penggerak itu karena potensinya ada, berjalan dengan sesuai yang diinginkan ya. Intinya kurikulum merdeka bisa merubah paradigma, merubah sekolah ini lebih baik. Untuk pelaksanaan dalam pembelajarannya, apa yang Ibu lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Sama seperti K13, pasti ada kegiatan awal, motivasi, persepsi, baru masuk ke pertanyaan pemantik ya. Selanjutnya, model atau pendekatan, strategi, metode, teknik atau taktik apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran dan bagaimana implementasinya? Ya, semuanya sesuai dengan materi. Jadi materi kita menyarankan kita untuk menggunakan pendekatan misalnya empiri, pendekatan apa ya seperti itu sesuai dengan materi. Jadi semua pendekatan model yang itu bisa digunakan sesuai dengan materi apa yang kita akan ajar. Apa saja buku pegangan yang Ibu atau sekolah gunakan dalam pembelajaran? Ada buku pegangan, yaitu sebagai referensi saja, itu diatur oleh Kemdikbud, tapi sebagai referensi karena kita sudah ada modul ajar. Ajar kan kita rancang sendiri atau memodifikasi, akhirnya itu jadi referensi. Lanjut. Media apa saja yang Ibu pernah buat dan sering gunakan dalam kegiatan pembelajaran? Karena kami adalah sekolah penggerak, otomatis kami
Kalau media yang bersifat IT sangat tercukupi, kami memakai Chrome, ulangan harian kami memakai kode QR, jadi fokus media sosialnya seperti YouTube dan berbagai macam yang bisa mendukung pembelajaran tapi menggunakan teknologi. Selanjutnya ya Bu, aktivitas apa yang Ibu lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran? Refleksi, evaluasi dan refleksi, dan balik, refleksi, penguatan segala macam. Untuk evaluasi hasil belajarnya, bentuk penilaian apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Kalau pembelajaran itu formatif, tapi sesudah satu bab itu disebut sumatif, ya, formatif dan sumatif. Apakah Ibu menemui hambatan dalam penilaian dan bagaimana solusinya? Tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Kapan saja Ibu melakukan penilaian? Awal tahun pasti kami akan disebut bukan penilaian sih, asesmen ya kalau awal tahun. Kalau untuk pembelajaran disebut formatif di awal, terus di tengah pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Apakah setiap soal yang digunakan di sekolah, STS atau SAS dikembangkan sendiri atau bersama? Ya, dikembangkan sendiri dan di-sharing sama sesama guru penggerak, sekolah penggerak yang menggunakan fitur BK. Baiklah Bu, untuk yang terakhir, bagaimanakah proses pengembangan soal dalam asesmen? Pengembangan soal kami lakukan pengembangan soal sendiri melalui melalui pembelajaran tadi apa yang perlu diujikan pada anak kami rancang sendiri. Insight kepada mahasiswa atau calon guru Bu? Bagi mahasiswa bukan dulu jangan menutup diri dengan perubahan ya, karena berubah dunia ini terus berubah, jadi kalau di dunia pendidikan perlu adanya perubahan untuk yang jadi lebih baik, jadi terus belajar, jangan malu bertanya, jangan menentang hal-hal yang sifatnya positif, jangan menunjukkan ego. Seperti contoh pertemuan data ini sangat baik untuk anak selagi kita mengelolanya dengan positif. Ya, saja. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.